Ciuman kematian Black Mamba yang mengintai. Seekor ular abu-abu dengan perut bagian bawah yang terang merayap di dahan pohon. Bertentangan dengan namanya, mamba hitam, nama ilmiahnya Dendroaspis polylepis, sebenarnya tidak berwarna hitam. Kulitnya yang abu-abu dan perutnya yang berwarna terang membantu menyembunyikannya dari predator dan mangsa. Mamba hitam, salah satu ular yang paling ditakuti di dunia, ironisnya memiliki nama yang bertentangan dengan penampilan aslinya. Anda lihat, pada kenyataannya, predator penyergap ini tidak berwarna hitam. Faktanya, kulitnya berkisar dari abu-abu hingga coklat tua dengan perut yang lebih terang, menjadikannya ahli kamuflase di habitat aslinya di Afrika. Terkenal karena kecepatan dan agresivitasnya yang luar biasa. Mamba ini adalah ular berbisa terpanjang di Afrika. Panjangnya bisa mencapai 14 kaki, 4,3 meter. Mari kita telusuri karakteristik, perilaku, mamba hitam yang terkait dengan reputasinya yang buruk. Karakteristik fisik, di mana mamba hitam tinggal. Pola makan dan kebiasaan berburu. Perilaku perkawinan mamba, seberapa berbahayakah gigitan mamba hitam? Seperti ular lainnya, mamba hitam mengalami perubahan yang nyata pada ciri fisiknya dari tahap remaja hingga dewasa. Ular muda biasanya berwarna lebih terang, seringkali keabu-abuan atau hijau zaitun, dan secara bertahap menjadi gelap seiring bertambahnya usia. Perubahan warna ini merupakan adaptasi alami yang membantu mereka berbaur dengan lingkungannya saat mereka dewasa. Mengenai kulitnya yang mencolok, ular mamba hitam memiliki sisik yang halus dan mengilap. Namun, ciri khas ular ini yang paling khas adalah warna hitam pekat di dalam mulutnya. Merupakan tampilan pertahanan diri dan bukan indikasi warna luarnya. Ukuran. Saat lahir, bayi mamba sudah cukup besar, biasanya sekitar 20 hingga 24 inci, 50 hingga 60 cm panjangnya. Mereka dapat tumbuh sangat panjang dan ramping seiring pertumbuhannya. Dengan ukuran mamba dewasa biasanya mencapai sekitar 8,2 kaki, 2,5 meter, dan, dalam beberapa kasus, hingga 14 kaki, 4,3 meter. Meskipun berukuran panjang, mereka memiliki bentuk tubuh ramping dan lincah, yang membantu kecepatan dan mobilitas mereka yang luar biasa. Mata mereka berukuran sedang dengan pupil bulat, dan seperti kebanyakan ular berbisa, mamba memiliki kepala berbentuk peti mati dengan sisi datar. Bentuk ini sebagian disebabkan oleh keberadaan kelenjar racun dan struktur otot yang dibutuhkan untuk menyalurkan racun. Penuaan. Seiring bertambahnya usia, mamba hitam mungkin menunjukkan tanda-tanda kelelahan, seperti bekas luka akibat pertempuran atau perburuan. Tetapi mereka mempertahankan kelincahan dan kehadirannya yang tangguh sepanjang masa hidup mereka,
yang dapat mencapai 11 tahun di penangkaran. Berapa lama mereka hidup di alam liar atau habitat alami mereka di Afrika Selatan dan Timur masih ditentukan. Di mana mamba hitam tinggal? Sinonim dengan alam liar Afrika, spesies mamba ini menempati wilayah jelajah yang beragam dan luas di seluruh benua. Wilayah penyebarannya terutama di sub-Sahara Afrika, membentang dari bagian tenggara benua hingga tanduk Afrika dan sejauh barat Namibia dan Angola. Distribusi yang luas ini menunjukkan kemampuan adaptasi ular terhadap berbagai lingkungan. Di medan yang berbeda, mamba hitam sebagian besar ditemukan di sabana, perbukitan berbatu, hutan dataran rendah, dan hutan terbuka. Daerah ini menawarkan banyak sinar matahari untuk berjemur dan berlindung di celah-celah batu, gundukan rayap, atau liang yang sering ditinggalkan oleh hewan lain. Habitat ini juga menyediakan kondisi optimal untuk berburu dan pengaturan suhu tubuh, yang sangat penting untuk bertahan hidup. Pengaturan suhu tubuh seperti cara tubuh mengatur suhu internalnya. Memastikan tubuh tetap nyaman dan berfungsi meskipun cuaca di luar panas atau dingin. Mamba hitam adalah makhluk teritorial, dengan masing-masing individu menempati wilayah jelajah tertentu. Di wilayah ini, ular ini sangat menyukai tempat berjemur dan berburu tertentu, sering kali kembali ke lokasi yang sama berulang kali. Meskipun ular lebih menyukai habitat darat, mamba juga pandai memanjat, sering ditemukan di pohon atau semak-semak, baik untuk berburu maupun mencari perlindungan. Kemampuan arboreal ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan habitat yang lebih luas di wilayah jelajahnya. Pola makan dan kebiasaan berburu. Ular berbisa ini memiliki pola makan yang berperan penting dalam relung ekologinya. Sebagai hewan karnivora, kebiasaan makan ular sangat penting untuk memahami perilakunya dan keseimbangan yang dijaga di habitatnya. Makanan utamanya adalah hewan pengerat, yang diburunya secara aktif. Predasi ini memainkan peran penting dalam mengendalikan populasi hewan pengerat, yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuan sembunyi-sembunyi ular yang luar biasa, menjadikannya pemburu yang efisien, mampu menangkap mangsa yang gesit dan lincah. Para pendaki yang ahli ini menggunakan keterampilannya untuk menyerbu sarang atau menangkap burung yang bertengger. Mamba juga dapat memakan reptil lain, ular yang lebih kecil, meskipun hal ini jarang terjadi. Kapan mamba hitam berburu? Perburuan biasanya dilakukan pada siang hari, karena mamba hitam aktif di siang hari. Ia mengandalkan indera penglihatan dan penciumannya yang tajam untuk menemukan mangsa. Ia menyerang dengan cepat begitu melihat mangsa yang potensial, menyuntikkan racun neurotoksik yang kuat. Bisa ini melumpuhkan mangsa dengan cepat, yang menyebabkan kematian cepat. Ular itu kemudian memakan mangsanya secara utuh, dimulai dari kepala, berkat rahangnya yang fleksibel yang dapat meregang lebar untuk menampung makanan dalam jumlah besar. Perilaku perkawinan mamba. Musim kawin mamba terjadi pada musim semi, sekitar awal tahun, terutama antara bulan Maret dan April. Selama masa ini, pejantan terlibat dalam perilaku unik yang dikenal sebagai tarian pertarungan.
di mana mereka bergulat untuk menunjukkan dominasi dan memenangkan hak untuk kawin dengan betina. Pertarungan ini tidak mengandung racun dan lebih bersifat ritualistik daripada kekerasan. Melibatkan pejantan yang melilitkan tubuh mereka dan mencoba untuk menjepit satu sama lain. Setelah seekor jantan menunjukkan dominasinya, ia mencari betina untuk dikawini. Proses pendekatan melibatkan pejantan yang mengikuti betina, menjentikkan lidahnya, dan menggosokkan dagunya ke tubuh betina. Setelah kawin, betina bertelur, 10 hingga 25 butir, di liang atau lokasi tersembunyi. Telur-telur tersebut kemudian dirami sendiri. Anak-anaknya akan menetas dan tumbuh mandiri sepenuhnya serta mampu mencari makan sendiri. Seberapa berbahayakah gigitan mamba hitam? Meskipun kemungkinan kematian akibat gigitan ular mamba hitam relatif rendah, bisa ular ini sangat mematikan dan hanya dalam jumlah kecil saja sudah berbahaya bagi manusia. Toksisitas bisa ular sering diukur menggunakan nilai LD50, yang merupakan dosis yang diperlukan untuk membunuh setengah dari populasi uji, biasanya diukur pada tikus laboratorium. Untuk bisa ular mamba hitam, LD50 sekitar 0,28 mg per kilogram saat diberikan secara intravena. Saat mamba hitam menggigit, ia dapat menyuntikkan sekitar 100 hingga 120 mg racun. Meskipun jumlahnya dapat bervariasi. Misalnya, jika berat manusia dewasa sekitar 70 kg, 154 pon, racun dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dapat berakibat fatal tanpa perawatan medis yang segera. Sebagai perbandingan, diperkirakan bahwa racun mamba hitam sebanyak 10 hingga 15 mg sudah cukup untuk mematikan manusia dewasa berukuran sedang. Namun, risiko sebenarnya dari gigitan juga bergantung pada faktor-faktor seperti lokasi gigitan, kesehatan korban, serta ketepatan waktu dan efektivitas perawatan medis. Mamba hitam Dendroaspis polylepis racunnya dapat membunuh manusia dalam waktu sekitar 20 menit.